Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan dan saat ini kalian selalu sehat ya. Untuk siang hari ini materi IPA tentang bab 4 yaitu tentang ekosistem. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 4.1 memahami komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Sedangkan 4.2 mengklasifikasikan komponen-komponen ekosistem dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Kalian tahu tentang pengertian ekosistem? Pengertian ekosistem merupakan kehidupan semua jenis makhluk hidup yang saling mempengaruhi serta berinteraksi dengan alam membentuk kesatuan yang disebut ekosistem. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem adalah ekologi. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunan ya. Komponen yang menyusun ekosistem yaitu adalah ada faktor biotik dan faktor abiotik. Ya, artinya apa? Disusun komponen-komponen yang ada di ekosistem itu adalah komponen makhluk hidup dan komponen makhluk tidak hidup. Ya. Dari sekian itu masih dalam kita mengulangi lagi seperti yang kemarin. Ya, ekosistem penyusun dibedakan berdasarkan sifat serta fungsinya. Berdasar sifatnya, ekosistem tersusun atas komponen biotik dan abiotik. Yang kedua, komponen biotik dalam ekosistem merupakan tumbuhan yang berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer, seperti yang sudah kita pelajari. Sedangkan faktor biotik meliputi tingkat organisasi dalam ekologi yang meliputi individu, populasi, komunitas, dan ekosistem serta biosfer. Individu merupakan organisme tunggal, misalnya seekor tikus, seekor kucing, kemudian sebatang pohon bambu, sebatang dan seorang manusia. Kemudian populasi. Apa yang dimaksud dengan populasi? Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan hidup pada suatu daerah dan pada waktu tertentu. Ya, perhatikan ya. Misalnya populasi padi dapat dilihat ya, bisa kalian lihat ya. Kemudian ukuran populasi berubah sepanjang waktu. Ya, ukuran populasi di sepanjang waktu. Kemudian komunitas dan ekosistem. Komunitas itu adalah populasi makhluk hidup yang ada pada suatu tempat, ya, tidak berdiri sendiri begitu saja, tetapi saling berinteraksi. Itu namanya akan membentuk suatu komunitas. Ya, populasi barusan komunitas, ya, saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Ya, kalian seperti di satu kelas itu akan saling mempengaruhi, saling membutuhkan, dan ya namanya juga saling berinteraksi. Tentunya ada komunikasi. Itu. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks dibandingkan individu dan populasi. Ya, ini komunitas itu udah lebih dari satu individu ya. Komunitas zebra,
komunitas zebra. Kemudian, nah ini adalah ekosistem. Nah, ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Jadi kalau satu lingkungan itu ada beberapa kelompok dan ini saling berhubungan, saling berinteraksi, ya, saling berinteraksi, saling berhubungan dan saling komunikasi, saling membutuhkan dan timbal balik. Ini adalah ekosistem, ya. Kemudian biosfer, ya, biosfer merupakan ekosistem mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ekosistem yang kecil akan membentuk ekosistem yang lebih besar. Seluruh ekosistem di muka bumi ini akan membentuk satu ekosistem yang lebih besar. Namanya disebut biosfer, ya. Namanya disebut apa? Biosfer. Itu tadi adalah yang mempengaruhi berdasarkan sifatnya adalah pertama adalah komponen biotik. Sedangkan yang kedua adalah komponen abiotik. Yang A, sinar matahari. Sumber utama energi untuk semua organisme di bumi. Ya. Contohnya lagi adalah CO2 dan air berubah menjadi karbohidrat, yaitu C6H12O6 plus oksigen. Nah, ini adalah proses fotosintesis. Itu matahari, ya, adanya CO2, kemudian ada H2O, ya, ada CO2, ada 2O, plus ada klorofil ditambah dengan sinar matahari. Maka akan bentuk karbohidrat C6H12O6 plus oksigen. Maka Udara terdiri dari berbagai jenis gas seperti oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan nitrogen. Semua organisme membutuhkan udara untuk kegiatan mereka, misalnya respirasi. Ya, apa respirasi? Pernafasan. Yang digunakan untuk menghasilkan energi. Sedangkan tumbuhan menggunakan karbon dioksida sebagai bahan baku untuk memproduksi karbohidrat dan nitrogen untuk memproduksi protein. Yang C atau ketiga, air. Air dibutuhkan semua organisme di bumi. Tanaman, hewan, manusia akan kekurangan air dan bisa menyebabkan kematian. Di dalam tubuh, air sebagai pelarut untuk melarutkan semua bahan yang dimakan oleh organisme. Air juga merupakan habitat beberapa jenis makhluk hidup seperti ikan, katak, buaya, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah suhu. Suhu dapat mempengaruhi metabolisme suatu makhluk hidup. Oleh karena itu, masing-masing makhluk hidup memiliki suhu optimum agar mereka dapat bertahan hidup. Selanjutnya adalah tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan organisme yang hidup di dalamnya juga berbeda. Tanah juga menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan organisme, terutama tumbuhan. Selanjutnya adalah ketinggian. Ketinggian tempat menentukan organisme yang hidup di suatu tempat. Hal itu karena ketinggian yang berbeda akan menghasilkan kondisi fisik dan kimia yang berbeda. Kemudian angin. Selain berperan dalam menentukan kelembaban, juga berperan dalam penyebaran biji tumbuhan tertentu. Ya, ini angin. Selanjutnya adalah garis lintang yang berbeda menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda pula. Garis lintang secara tidak langsung menyebabkan perbedaan distribusi organisme di permukaan bumi. Selanjutnya adalah garam mineral. Garam mineral merupakan senyawa yang diserap tumbuhan dari dalam tanah
untuk pertumbuhan. Hewan dan manusia memerlukan garam mineral untuk menjaga keseimbangan asam dan basa. Kemudian derajat keasaman atau pH dapat mempengaruhi terhadap kehidupan tumbuhan. Nah, itu adalah berdasarkan sifatnya. Sekarang berdasarkan fungsinya. Ekosistem dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah produsen. Ya. Produsen adalah organisme yang bersifat autotrof. Auto itu berarti sendiri, tropikos makanan artinya adalah organisme yang mampu menyediakan makanan sendiri. Komponen autotrof berfungsi sebagai produsen. Contohnya adalah tumbuhan hijau dan alga. Yang kedua, konsumen. Organisme yang bersifat heterotrof. Hetero itu berbeda, tropikos makanan, merupakan organisme yang memanfaatkan bahan organik yang terdapat pada organisme lain sebagai makanan. Komponen ekosistem heterotrof berfungsi sebagai konsumen. Organisme yang tergolong bersifat heterotrof adalah manusia dan hewan. Ya, itu yang termasuk heterotrof. Ya. Yang ketiga, apa? Yang keberapa? Ketiga. Pengurai atau decomposer. Pengurai atau decomposer adalah organisme heterotrof yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Ya, jadi yang termasuk decomposer organisme adalah seperti bakteri dan jamur. Ya, dia akan bakteri sebagai pengurai. Ya. Kemudian yang keempat adalah detritivore adalah organisme heterotrof yang memanfaatkan serpihan organik padat sebagai sumber makanan. Contoh dari organisme detritivore adalah cacing tanah, luwing, dan kutu kayu. Di ekosistem. Ekosistem dibentuk berdasarkan, kalau dari sifat itu tadi adalah biotik dan abiotik. Kemudian kalau berdasarkan dari fungsinya itu dibedakan menjadi 4. Nah, itu daripada ekosistem. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini, dan tugas kalian carilah, ya, berilah contoh. Yang pertama adalah berilah contoh tentang ekosistem. Berilah contoh ekosistem air. Ya, memang belum saya terangkan tentang ekosistem air. Ya, kemudian contohnya kalian bisa 5, ya, minimal 5. Kemudian yang nomor 2 adalah berilah contoh ekosistem darat. Ya, karena ekosistem dibagi menjadi 2, ada ekosistem darat dan ekosistem air. Ya, silakan kalian beri contoh. Nanti silakan tugasnya jangan lupa dikirim ke Classroom atau ke Simat, ya, tapi yang jelas tidak dikirim ke WA, ya, tidak dikirim ke WA saya, ya kan? Paham ya? Paham anak-anak? Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi di minggu besok tentang masih menyebutkan tentang ekosistem. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.